Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami datang kepadamu untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan terus singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu atas kami Tuhan, dan supaya kami juga boleh melakukan semua firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tetap mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak akan bisa melakukan apapun. Tuntun hidup kami supaya hidup kami terus berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan apa yang harus kita lakukan. Seluruh dunia akan menyaksikan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukan lagi suatu misteri atau sesuatu yang tidak dapat disingkapkan. Kenapa? Karena sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus sudah menjelaskan segala sesuatunya tentang apakah yang akan terjadi di masa-masa akhir nanti. Siap tidak siap, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai saat Tuhan datang kita tertinggal begitu saja. Lalu apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu? Perhatikan ayat keempat dan ke-11. Di ayat yang keempat dan ke-11 diceritakan akan muncul penyesatan. Ajaran sesat akan bermunculan di mana-mana. Semua kebenaran firman Tuhan akan diputar balikan. Dan hal ini akan membuat bingung banyak orang. Dan tanda-tanda yang kedua, di ayat yang ke-6 juga dikatakan akan terjadi penderitaan yang sangat luar biasa. Kabar tentang perang dan deru perang akan terdengar di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa ini semuanya baru awal. Kejadian-kejadian ini yang nantinya akan membuat orang percaya
Mau tidak mau, ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, orang ini akan menjadi begitu frustasi dengan situasi yang sedang terjadi, sehingga akan banyak juga orang percaya yang rela menukar imannya. Yang penting dia tidak lagi menderita. Tetapi Alkitab sudah menegaskan bahwa penderitaan itu memang harus ada, dan kita tidak bisa menolak penderitaan itu. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, orang ini akan selamat. Dan yang ketiga, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah, kita perhatikan ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Di situ akan terjadi gelombang kemurtatan. Banyak sekali penyebab kemurtatan. Mungkin pernikahan dengan orang yang tidak seiman, mungkin karena jabatan, ingin karirnya cepat melejit, atau bisa jadi orang ini menerima begitu saja pengajaran-pengajaran yang salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka mengartikan sendiri sesuai dengan pikiran manusia. Mereka tidak lagi kembali kepada firman Tuhan yang benar. Hal yang membingungkan seperti ini, kalau orang yang mendengarnya tidak kuat imannya, orang ini pasti akan murtad. Dan ayat yang ke-12, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, yaitu akan ada banyak terjadi pengkhianatan. Dikatakan karena makin bertambah banyaknya kedurhakaan, kejahatan, sesuatu tindakan yang tidak baik, banyak sekali kasih dari kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Pengkhianatan akan terjadi di mana-mana. Mungkin dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri saling berkhianat. Rekan kerja di kantor juga suka nikung dari belakang. Di depan kita baik-baik, tapi di belakang kita hal yang buruk yang akan diceritakan kepada orang lain. Ini adalah salah satu contoh kehidupan sehari-hari, akan banyak terjadi pengkhianatan, sehingga kasih itu menjadi dingin. Kasih itu mulai dingin. Orang yang tadinya terlibat dengan giat, terlibat dengan aktif pelayanan di mana-mana, bisa jadi saling fitnah, saling menjatuhkan, dan banyak lagi yang dikerjakan. Ini termasuk salah satu pekerjaan iblis, suka memporak-porandakan pekerjaan Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui orang-orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena semua kesulitan-kesulitan itu terjadi, maka di ayat ke-14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut, percayalah. Tuhan akan terus menyertai setiap orang percaya yang mau memberitakan kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Entah dengan mengabarkan Injil atau melalui kehidupan pribadinya yang menjelaskan bahwa orang ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Kepribadian yang begitu menarik, kepribadian yang begitu bisa memberkati, itu juga adalah jalan Injil untuk bisa masuk di kehidupan orang-orang yang mulai padam kasihnya, atau untuk orang-orang yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, karena melihat kehidupan orang percaya yang begitu taat, begitu mengasihi Tuhan, sehingga dampak kasih orang ini kepada Tuhan juga dirasakan oleh sesamanya. Saya percaya Tuhan itu akan membuka pintu-pintu baru, karena Injil itu tidak bisa ditahan oleh apapun dan siapapun. Injil akan tetap tersebar, karena Injil adalah barometer keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyesatan memang akan terjadi. Maka dari itu, jaga kemurnian iman kita,
selalu berdoa kepada Tuhan ketika kita sedang membaca firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penderitaan akan terjadi juga. Untuk itu, tetaplah bertahan di dalam iman kita kepada Kristus. Hal yang bisa membuat kita bertahan dalam iman yaitu dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin awalnya kita susah, kita kesulitan untuk menyediakan waktu kita bersaat teduh dengan Tuhan. Tetapi saya percaya kalau ada komitmen, ada kemauan dan action, Tuhan yang akan menyertai kita. Bahkan nanti kita akan merindukan saat-saat teduh kita bersama Tuhan. Saat-saat kita bersama Tuhan melalui saat teduh itulah yang akan menguatkan kita, menguatkan iman kita, menguatkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi api untuk kehidupan rohani kita akan tetap hangat. Kehidupan rohani kita akan terus membara di dalam Tuhan. Jadi ketika penderitaan itu terjadi, mari kita mau belajar untuk tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa gelombang kemurtatan itu pasti juga akan terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iman kita kepada Tuhan Yesus itu goyah. Jangan biarkan iman kita kepada Tuhan Yesus itu goyah hanya karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena kedudukan, karena kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Ingat, jika Tuhan sudah membawa kita naik, maka tidak ada yang dapat menurunkan. Maka dari itu, jangan pernah tukar iman kita dengan hal-hal yang bersifat sementara, karena kelak kita pasti akan menyesal. Kita akan tertinggal. Yang lain boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita akan menangis sendiri. Tapi penyesalan itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk itu, selama Tuhan masih izinkan kita bernafas dan hidup dengan sehat, kasihi Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan suruh kita melayani, layani Tuhan. Tuhan suruh kita untuk hidup taat, taati apa yang Tuhan mau. Jangan hanya karena pasangan hidup kita berani menukar keselamatan kita. Dikatakan di dalam Alkitab juga akan ada pengkhianatan. Kalau itu terjadi, maka biarlah kasih Kristus itu tetap memenuhi setiap hidup kita. Kenapa? Karena orang yang merasakan kasih Tuhan tidak akan pernah kecewa sekalipun ada yang menyakitinya. Orang yang kenyang dengan kasih Tuhan, orang ini akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mungkin banyak orang yang akan berusaha menjatuhkannya. Mungkin banyak orang yang berusaha mengkhianati dia. Mungkin banyak orang yang akan berusaha untuk membuat hidupnya hancur. Tetapi orang yang merasakan kasih Tuhan, hal-hal seperti ini tidak akan pernah menggoyahkan pengampunan itu untuk orang-orang yang sedang menyakiti hatinya. Dan ayat ke-14 juga dikatakan bahwa Injil Kristus itu akan tersebar. Dan biarlah kita benar-benar berani mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Karena keselamatan akan datang bagi setiap orang yang mau membuka dirinya bagi Injil. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak mengerti, tidak begitu mengerti tentang teologi, tentang banyak hal. Untuk Injil itu bisa masuk ke dalam diri seseorang, cukup jadilah berkat dimanapun kita berada. Orang percaya yang dapat menjadi berkat, saya percaya dimanapun orang ini berada, orang-orang di sekitarnya itu akan merasakan, oh inilah Injil yang sesungguhnya, inilah kehidupan yang didasari, yang sumbernya dari Injil, yang sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Orang akan melihat karakter orang ini akan begitu memberkati, bahkan membangun orang-orang di sekitarnya.
Jadi tidak ada alasan lagi untuk saya tidak bisa menyampaikan Injil. Saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang pengkhotbah. Tidak harus menjadi pengkhotbah atau penginjil untuk bisa memberitakan Injil. Cukup hanya menjadi berkat. Kita ikuti teladan Kristus. Dimanapun kita berada, kita pasti akan menjadi berkat untuk mereka. Dan dari situ Injil akan dapat masuk. Dan banyak orang yang akan diselamatkan dan mengenal Tuhan secara pribadi melalui kehidupan kita. Jadi untuk menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya bisa memalukan nama Tuhan melalui kehidupan yang tidak benar. Tetapi kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar membawa damai dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat di dalam Kristus. Masa-masa kesusahan, masa-masa kesukaran itu memang harus terjadi. Tetapi firman Tuhan menjamin setiap orang yang bisa bertahan sampai akhirnya, orang itu akan mendapatkan keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap kami. Mungkin saat ini Engkau dapati di antara kami sedang memiliki masalah, memiliki beban, sakit penyakit, ataupun tidak ada kepastian mengenai keselamatan kami. Mungkin kami mulai meragukan Engkau. Hamba berdoa melalui program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang akan menjamah, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan setiap mujizatnya bagi mereka semua, agar mereka mau melihat terang yang sesungguhnya dari Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.